Alhamdulillah sudah datang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat MGMP Biologi Kabupaten Bekasi semuanya dan juga guru-guru dari berbagai sekolah yang bergabung dengan kami. Kami dari MGMP Biologi memiliki sebuah program yang bernama Badak. Ya, jadi programnya nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, Pak, sekarang. Ya, Badak ini bincang daring komunitas MGP Biologi SMA Kabupaten Bekasi yang pada hari ini temanya adalah mempelajari tentang serba-serbi tes kompetensi akademik yang sebentar lagi akan digelar. Kemudian ada lagi pembelajaran mendalam atau deep learning yang saat ini sedang naik daun, di mana-mana dibicarakan. Nah, kemudian apa korelasinya antara pembelajaran deep learning yang akan kita sajikan ke ruang kelas dengan nanti tes kompetensi akademik yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Pastinya setiap kebijakan berkaitan dengan pendidikan ini saling memiliki korelasi. Nah, kita sebagai guru harapannya dengan mengikuti webinar pada hari ini memahami makna dan tujuan dari berbagai kebijakan, serta mempelajari detail dari kebijakan tersebut, dan bisa yang paling penting adalah bisa mengimplementasikannya di ruang kelas, sehingga memberikan impact, memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi peserta didik kita pada umumnya, dan juga secara global ya terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang kami hormati, ya pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Cece Sutia. Ya salam hormat dari kami, Pak, untuk kesekian kalinya membersamai MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi. Kalau dulu secara offline, kalau sekarang secara online. Ya, yang kami hormati juga eh, segenap jajaran pengawas pembina yang menyempatkan diri hadir pada pertemuan di siang hari ini ya. Selamat datang. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Sanggar kami, Ibu Iis Nurainah MPD. Selamat siang, Ibu. Ya, dan disertai rombongan satu SMA satu Bojongmangu. Ini tetap semangat, kompak selalu Bojongmangu. Ya, yang saya cintai dan saya hormati semuanya rekan-rekan guru hebat MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi yang penuh semangat ya, baik dari jajaran pengurus maupun jajaran anggota yang saat ini menyempatkan diri hadir ya secara live langsung ya untuk menyaksikan materi yang akan disajikan pada siang hari ini. Dan juga selamat datang bagi guru-guru dari luar MGMP SMA Biologi Kabupaten Bekasi yang menyempatkan hadir untuk menimba ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, marilah kita mulai perjumpaan kita pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Iis Nurainah, MPD selaku Ketua Sanggar MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi. Kepada Ibu Iis kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, tapi pengawas KCD lainnya, kepada narasumber Pak Cece Sutia, terima kasih atas berkenannya bergabung dengan kami. Padahal tadi pagi masih chatan sama beliau. Eh, Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Biologi Kabupaten Bekasi serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Eh, saya tidak akan banyak bicara di sini. Ini adalah Badak session keempat. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya Pak untuk Badak Ya, sesi perempat ya. Jadi yang kemarin saya kedua nggak ya, mengikuti. Oh kedua, oke. kedua. Kedua karena tapi penugasan yang kemarin ya Pak ya, Ya, kaitannya penugasan. sudah mulai di kantong tugas di webnya MGMP. eh jadi terima kasih kepada semua teman-teman yang masih menyempatkan waktunya. Biasanya kalau Jumat otaknya sudah
ke arah weekend, tetapi masih tetap bersemangat. Jaga semangat itu, bahwa kalau kita tidak mau belajar, kita tidak pantas untuk mengajar. Alhamdulillah di sini juga ada Bu Asih, pengawas kita, rekan kita, sama-sama guru biologi. Kosongkan gelas di kita, bahwa kita akan menimba ilmu. Ini narasumbernya ini rebutan ya Bapak Ibu. Saya aja nggak kebagian nih minta, karena saya Waiting kalah list. cepat. Waiting listnya sudah penuh sebulan ke depan gitu ya. Jadi memang kalau mau pakai beliau ya, Pak Cece jadi cowok panggilan ya. Jadi kalau mau dibersamai oleh Pak Cece, ini biasanya harus waiting list sebulan atau 2 bulan sebelumnya, karena beliau cukup sangat padat kegiatannya. Sebelum Makassar, Garut, Tasikmalaya udah pada rebutan semua. Sampai kalau tidak salah, pemateri yang pertama kita juga membentuk CFC katanya, CC Fans Club katanya begitu ya. Oke. Eh, tapi kalau IHT pakai Pak Cece, nanti biar ininya jadi lain. Kalau dikasih pemateri yang lain, pada gimana gitu loh ya. Jadi pengennya Pak Cece lagi gitu. Sedangkan untuk mendapatkan waktu Pak Cece, kita juga harus agak effort yang tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat eh, fokus, eh, biar jangan disambil karena sayang materinya gitu ya. Kemudian saya yakin pemateri yang kemarin juga bagus. Kemudian sekarang pasti sudah mulai di print, sudah mulai diperiksa oleh, ditandatangani oleh kepala sekolah juga gitu ya. Mudah-mudahan guru-guru biologi menjadi agen perubahan yang ke arah kebaikan di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu saja harapan saya, dan itu sudah terlihat 2 tahun sekarang ini ya, 3 tahun sekarang ini, dan mudah-mudahan berikutnya pun makin banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sayang kalau saya ngomong ke pematerinya ya. Terima kasih Pak Cece, keren banget sudah sangat, sudah selalu mau menyempatkan waktu membersamai kami guru-guru biologi SMA Kabupaten Bekasi. Hatur nuhun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Ya, sebelum kita masuk ke materi utama, ini kita sejenak refleksi materi sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, Badak 4, kita sudah mempelajari tentang bagaimana merencanakan pembelajaran berbasis deep learning ya. Ini luar biasa Bapak Ibu antusiasmenya ya. Di sini juga bahan tayangnya sudah termuat di web kita. Ya, kemudian kalau saya lihat di penugasan-penugasan ini sudah banyak yang mengirim. Untuk modul RPP kelas 10 sudah ada, kita klik, ada beberapa orang. Ya, 11 juga sudah ada beberapa orang, 12 sudah ada beberapa orang. Dan ditunggu Bapak Ibu yang belum mengirim ya. Ini contohnya kelas 10 ya, dan kelas 11 begitu juga dengan kelas 12. Harapannya bisa ikut segera mengirimkan, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk Badak 5 kita masuk ke pemateri kita, yaitu Pak Cece Sutia ya. Di materi kali ini kita akan membicarakan tentang implementasi deep learning dalam pembelajaran biologi, informasi tes kompetensi akademik, TKA, yang sebentar lagi akan kita hadapi Bapak Ibu bulan November awal. Punya waktu kita 2 bulan untuk mempersiapkan diri. Kemudian korelasi deep learning dengan TKA, khususnya di bidang biologi ini. Karena TKA itu mata pelajaran pilihannya banyak sekali. Dan saya rasa biologi adalah mata pelajaran favorit, ya, salah satu mata pelajaran favorit anak-anak SMA ya untuk menghadapi TKA. Kemudian strategi yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan TKA bidang biologi bagi peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu kita kenalan ya, sudah ada eh, kurikulum vitae-nya. Pak Cece Sutia ini merupakan pengawas sekolah ahli madya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, penulis 15 buku teks pelajaran, ya, plus satu sedang direvisi baik di pusat perbukuan maupun penerbit swasta. Beliau merupakan fasilitator implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Beliau juga pernah menjadi awardee LPDP S2 dan beasiswa unggulan S3, luar biasa. Peraih medali emas OGN tahun 2013 dan 2019 di Kemendikbud dan juara di berbagai lomba baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga pernah menjadi pendidik di BPK Penabur, ya, Sekolah Katolik Talenta, SMA 1 Sindangkerta, SMA 3 Bandung, dan
SMA 1 Parompong. Beliau juga merupakan pelatih Olimpiade IPA jenjang SD, SMP, dan Biologi SMA, serta narasumber di berbagai kegiatan IHT. Melihat rekam jejaknya tidak salah lagi ya. Eh, ini rekam jejak yang deep learning banget ini Pak Cece. Jadi pun penuh dengan pengalaman yang mendalam di berbagai bidang ya. Dan pastinya nanti DTKA pun kita akan menghadapi bagaimana soal-soal yang berkualitas, memuat literasi numerasi, pengetahuan yang sangat mendalam bagi peserta didik untuk menganalisisnya. Ya, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung mulai kegiatan seminar kita pada siang hari ini. Kepada Pak Cece Sutia, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Bima, Teh Iis, kedengaran nggak suara saya atau mendengung? Jelas Jelas, Pak, Pak Bima? kedengaran. Jelas. Jelas? Jelas ya, oke. Jadi Bapak Ibu, salam kenal ya dari saya. Mungkin kalau di MGMP Biologi kita pernah bertemu ya beberapa kali untuk Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu yang baru melihat saya, ya inilah saya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas terkait dengan tes kemampuan akademik. Ya, apa saja yang akan kita bahas? Saya izin share screen. Oke. Bapak Ibu, siapkan laptopnya. Hari ini, di sesi ini kita akan membahas terkait dengan penyusunan soal tes kemampuan akademik dan strategi persiapannya. Mengapa Bapak Ibu kita sampai ada tes kemampuan akademik? Nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya terkait dengan kebijakan tes kemampuan akademik ini di website yang saya sajikan di sini. Hari ini kita akan mengulik ada apa saja di dalam website pusmendik.kemdikbud.go.id/TKA. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa yang namanya ujian itu sejarahnya dari tahun 50 sampai dengan 2024, ya ada beberapa kali yang disebut dengan ujian tingkat nasional. Kalau saya itu kebagiannya di tahun 2002, berarti itu Eptanas. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kebagian ujian nasional ya. Mungkin ada yang kebagian juga ujian akhir nasional. Atau mungkin ada nggak di antara Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di sekolah ataupun di rumahnya masing-masing yang ujian negara, ada nggak di antara Bapak Ibu yang ujian negara? Nggak ada ya. Berarti semuanya kebagian ujian sekolah, Eptanas begitu. Pak, mengapa sampai muncul kebijakan tes kemampuan akademik? Kalau Bapak Ibu baca di naskah akademik pembelajaran mendalam, salah satu ya rekomendasi dari pembelajaran mendalam itu memang harus ada alat ukur yang mengukur apakah pembelajaran mendalam itu sudah tercapai atau tidak. Nah, salah satu alat ukurnya adalah diadakannya tes kemampuan akademik. Namun, latar belakang diadakannya tes kemampuan akademik ini, Bapak Ibu, ada 4 yang utama. Yang pertama yaitu jika ujian akhir diserahkan kepada sekolah, maka akan ada variasi standar. Kemarin pada saat tes terstandar di Provinsi Jawa Barat, di kegiatan SPMB, Bapak Ibu, ada beberapa sekolah negeri yang memberikan nilai rata-rata itu 96-97. Tetapi hasil tes terstandarnya hanya 120 dari 300. Bandingkan dengan beberapa sekolah swasta, Bapak Ibu, di Kota Bandung itu ada contoh misalnya saya ngelihat Bapak Ibu ini dengan real ya. Kita sebut nama misalnya SMA SMP BPK Penabur. Nilainya biasa-biasa Bapak Ibu 80,
90 biasa gitu, enggak 96 gitu, 97 enggak. Tapi nilainya itu Bapak Ibu bisa 300 begitu. Di tes terstandar. Mengapa bisa demikian? Mungkin soal yang digunakan oleh guru-gurunya, standarnya, kualitasnya mirip dengan kualitas yang sering dikeluarkan oleh kementerian atau tingkat pusat gitu Bapak Ibu. Yang kedua, integritas dicederai. Maksudnya apa? Banyak guru yang sayang sama muridnya, memberikan nilai itu sangat tinggi. Harusnya kemampuan muridnya 70, tapi dirapor menjadi 97, 98 Bapak Ibu. Kualitas soal rendah. Makanya beruntung Bapak Ibu MGMP Kabupaten Bekasi dan Bapak Ibu yang masuk ke Zoom ini belajar gimana sih Pak membuat soal yang bagus dan berkualitas itu. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana menyusun soal dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dan paling terakhir Bapak Ibu kurang motivasi. Ternyata kalau tidak ada ujian terstandar tingkat nasional, siswa-siswi kita itu tidak mau belajar, tidak semangat belajarnya. Jangankan siswa, gurunya juga ngajarnya biasa-biasa, tenang we, udah gak ada ujian ini, nyantai Pak Cece. Bahkan tahun kemarin ada guru saya yang babnya saja tidak tamat Bapak Ibu. Pak, kenapa tidak tamat materinya? Tenang we, Pak Cece udah gak tamat juga, tidak ada ujian nasional. Hati-hati Bapak Ibu, makanya sekarang mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar itu sesuai dengan kira-kira soal apa yang akan keluar begitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu sebaran nilai. Bayangkan Bapak Ibu lihat, ini nilai rapor ada di kanan semua. Bandingkan dengan nilai literasi numerasi dengan UTBK semuanya normal ada di tengah-tengah. Tapi kalau nilai rapor Bapak Ibu itu tidak adil. Harusnya kalau mau apa namanya? Bagus penilaiannya, grafiknya juga harusnya dari sini, benar nggak? Bukan ada di sebelah kanan begitu Bapak Ibu. Ini akibat dari apa? Akibat dari guru yang sangat sayang sama muridnya Bapak Ibu. Ngasih nilai begitu mudahnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Pak, tes kemampuan akademik itu apa? Ini tujuannya untuk mengukur capaian belajar pada mata pelajaran tertentu. Tidak wajib. Tidak wajib, tetapi hasilnya akan digunakan untuk validasi nilai rapor di SNBP. Pak, kalau tidak wajib, boleh nggak anak tidak ikut? Boleh. Kalau tidak ikutan, boleh nggak Pak ikutan SNBT? Tes tertulis? Boleh. Tes tertulis masuk ke perguruan tinggi negeri, tidak dihilangkan. Tetap ada SNBT Bapak Ibu. Jadi hasil dari TKA ini akan digunakan untuk validasi saja di SNBP. Lalu berikutnya lagi, Pak, anak tidak ikutan tahun sekarang. Tapi ternyata 1 tahun kemudian setelah lulus, dia berencana masuk ke sekolah kedinasan. Gimana Pak? Ada syarat harus ada hasil TKA. Maka anak tersebut tidak bisa mengikuti TKA susulan. Mengapa? TKA hanya diperbolehkan bagi anak-anak yang tercatat aktif di Dapodi. Makanya Bapak Ibu sebagai guru harus menyerahkan formulir pengisian mata pelajaran wajib dan pilihan. Pakai materai ditandatangan oleh kedua orang tua. Ditandatangan oleh wakil dari orang tua Bapak Ibu atau wali begitu. Silahkan sama Bapak Ibu dilakukan seperti itu. Baik anak yang mau ikut TKA ataupun tidak mengikuti TKA, wajib ada formulir tanda tangan. Pak, mengapa harus ada formulir tanda tangan? Biar Bapak Ibu guru tidak disalahkan begitu. Kalau tidak ikut ada buktinya. Kalau ikut jelas. Jangan sampai nanti anak merasa dipaksa mengikuti atau memilih mata pelajaran tertentu Bapak Ibu. Sudahkah di antara Bapak Ibu menyuruh muridnya atau menyebarkan formulir TKA ke siswa-siswinya? Lagi belum. Guru macam apa kalian? Hei, ujian 2 bulan lagi. Ujian itu 2 bulan lagi. Bulan depan tuh sudah simulasi. Awal Oktober teh sudah simulasi. Nggak apa-apa. Nggak ada kata telat Bapak Ibu ya. Sok gaskeun. Minggu depan harus sudah fix mata pelajaran apa saja.
yang boleh diikuti oleh siswa, yang akan diikuti oleh siswa Bapak Ibu. Gitu ya, kita lanjut. Kalau untuk SMA, 2 mata pelajaran pilihan dan 3 mata pelajaran wajib. SMP SD cuma 2, matematika dan bahasa Indonesia. SMA semua soal dari pusat. SD SMP soal itu dari pusat dan dari daerah Bapak Ibu. Ini mata pelajaran wajib, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pilih 2 mapel pilihan. Ada matematika lanjut, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, PPKN. Kalau proyek kreatif dan kewirausahaan atau PKWU itu untuk SMK. Tadi Bapak Ibu banyak sekolah binaan saya yang chat, Pak, anak-anak banyak yang memilih PKWU. PKWU mau untuk SMK Bapak Ibu. Ya, yang proyek kreatif dan kewirausahaan itu hanya untuk SMK. SMA tidak diperkenankan. Bahasa Indonesia lanjut, bahasa Inggris lanjut, antropologi dan bahasa asing. Ya, jadi persiapan guru-guru mata pelajaran ini di kelas 12 itu sudah tidak mengajar materi kelas 12, tetapi sudah melakukan pemantapan atau membahas soal-soal yang mungkin akan keluar Bapak Ibu. Gimana Pak membahas soalnya? Hari ini akan kita bahas bagaimana menyusun soal-soal tes kemampuan akademik. Ini jadwal SD SMP, ini jadwal SMA. SMA ada 2 gelombang, tanggal 34 dan 56. Gelombang 1 2 hari, tanggal 3 dan 4. Gelombang 2 tanggal 5 dan 6 November. Gelombang 1 hari pertamanya ada 3 sesi. Hari kedua ada 3 sesi. Sama gelombang kedua juga, tanggal 5 Novembernya hari pertama, hari keduanya tanggal 6 November. Hari pertama ngapain saja? Ujian 3 mapel. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Sekali login, langsung 3 mata pelajaran. Tidak ada yang namanya jeda Bapak Ibu. Langsung 3 mapel, 140 menit. Mabok-mabok anak kita gitu Bapak Ibu. Benar nggak? Makanya harus dibiasakan dari sekarang Bapak Ibu. Hari kedua juga sama. Itu ada 2 mapel langsung ujian. Misalnya kalau anak ambil biologi dan matematika lanjut, langsung 2 mata pelajaran dilaksanakan di dalam 1 sesi tanpa jeda istirahat. Jadi sesi hanya untuk memisahkan siswa mana yang kebagian sesi 1, sesi 2, sesi 3. Bukan mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk memisahkan. Karena 1 komputer dipakai untuk 3 sesi. Ya, jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus menyediakan jumlah komputer itu 1/3 dari jumlah siswa yang ada di kelas 12. Nah, strateginya gimana Pak? Strateginya adalah pelajari kerangka dari perkaban. Yang mana Pak perkaban itu? Nanti kita bahas. Ada kisi-kisinya. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membaca kisi-kisi Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat soal itu kan guru dan beberapa orang yang dipercaya Bapak Ibu. Ada SK-nya. Silakan sama Bapak Ibu cek. Contoh biologi itu Bapak Ibu ada dari Jawa Barat itu 3 orang yang membuat soal biologi. Lalu ada lagi yang dari Manisan Cendekia Serpong, Manisan Cendekia Batam. Banyak Bapak Ibu ya, Semandua Tangsel. Silakan sama Bapak Ibu diperhatikan begitu. Nanti gimana soalnya Pak? Yang pasti soal itu lebih banyak penalaran, lebih banyak teksnya, infografis, dan jenis soalnya tidak hanya pilihan ganda. Minimal Bapak Ibu, standar soal UN, Bapak Ibu sediakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kalau tidak ada, bikin sendiri. Soal yang dibuat apa Pak? Pilihan ganda kompleks MCMA, multiple choice, multiple answer, dan ada pilihan ganda kategori Bapak Ibu. Yang seperti apa Pak? Nanti kita bahas. Kelas 12 sudah tidak diperkenankan Bapak Ibu ngajar tuh cuma materi doang. Jam pelajarannya gunakan untuk mengenalkan soal-soal TKA. Bahas setiap indikatornya Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu membahas soal-soal di kelasnya masing-masing?
Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum segera. Yang sudah terima kasih. Atau jangan-jangan Bapak Ibu belum baca juga perkabannya. Ya, sok jadi guru teh harus memberikan layanan yang terbaik. Soalnya kita lihat. Ada jenis soal dan bentuk soal. Jenis soalnya itu Bapak Ibu, ada soal tunggal, satu stimulus untuk satu soal. Ada soal grup, satu stimulus untuk beberapa soal. Bentuk soalnya ada pilihan ganda, satu jawaban yang benar, pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, lebih dari satu jawaban. Dan ada pilihan ganda kompleks kategori. Contohnya benar salah, sesuai tidak sesuai, tepat tidak tepat, setuju atau tidak setuju. Contoh soal tunggal. Mengapa ini disebut soal tunggal? Satu stimulus untuk satu soal. Mengapa ini disebut soal grup? Satu stimulus itu baca kutipan puisi untuk soal nomor 4 sampai 6. Artinya, puisi itu digunakan untuk menjawab beberapa soal. Ini yang disebut dengan soal grup. Mengapa ini disebut pilihan ganda? Karena hanya satu jawaban yang benar. A, B, C, D, atau E. Mengapa ini disebut pilihan ganda kompleks MCMA? Multiple choice, multiple answer. Karena jawabannya itu lebih dari satu. Di sini ada tanda kotak biasanya untuk MCMA. Makanya kenalkan ke murid-murid kita. Kalau di depannya ada kotak, berarti kamu jangan memilih satu jawaban. Pak, ini jawabannya kan 1, 2, 4. Bagaimana kalau jawabannya itu 1, 2, 3? Salah. Kalau jawabannya 1, 2, 4 ya 1, 2, 4. Kalau 1, 2, 3 ya salah. Atau Pak rugi anak-anak. Jangan tahu Bapak Ibu aturan dari sana. Kalaupun nanti mungkin ada perubahan, bisa saja. Meskipun 1, 2, 4, jawabannya 1, 2, 3, mungkin Bapak Ibu nilainya 67, 0,67. Bisa saja ya seperti itu. Tapi ajari dulu hal terpahit buat anak-anak kita. Bahwa kalau satu salah, tidak sesuai maka dianggap salah Bapak Ibu. Bisa ya? Kita lanjut. Mengapa ini disebut pilihan ganda kompleks kategori? Karena ada benar, salah Bapak Ibu. Ini stimulusnya, ini benar, salah gitu Bapak Ibu. Paham ya? Ini disebut soal pilihan ganda kompleks kategori. Kita lanjut, Bapak Ibu. Sudah. Nah sekarang, Pak, bagaimana saya, Pak, ini mau membahas soal? Mudah, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu kelihatan di sini? Yang ada di Zoom sekarang kelihatannya apa yang ada di Zoom? Google. Google. Pak. Yang pertama, Bapak Ibu klik dulu di sini. So, pelan-pelan yuk kita belajar. Ketik Pusmendik. Pusmendik TKA. Ketik Pusmendik TKA. Setelah diketik, klik yang tes kemampuan akademik ini. Sudah dibuka Google-nya? Buka ya. Tes kemampuan akademik. Buka. Ya, Pusmendik TKA. Bapak Ibu di sini ada ayo coba TKA. Buat apa Pak ayo coba TKA ini? Ini untuk simulasi biar tahu soal TKA seperti apa. Tugas Bapak Ibu bukan yang itu. Tugas Bapak Ibu adalah
klik kerangka asesmen, pilih SMA. Di sini ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran pilihan. Misalnya saya klik bahasa Indonesia. Maka akan muncul seperti ini. Ada definisi, ada muatan. Kalau Bapak Ibu baca di sini ada aturannya. Contoh bahasa Indonesia. Panjang kalimat itu 8 sampai 12 kata per kalimat. Kalau ada teks itu panjangnya 250 sampai 300 kata kecuali teks puisi. Bahasa Inggris lebih edun lagi. Panjang teksnya itu 350 kata untuk bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi silakan dipelajari oleh Bapak Ibu. Di sini ada kompetensi, ada matrik asesmen, ada contoh soal. Silakan dilihat contoh soalnya. Matrik asesmen itu Bapak Ibu kisi-kisi isinya. Contoh bahasa Indonesia ini adalah kisi-kisi mata pelajaran masing-masing adanya di matrik asesmen. Kecuali kimia. Kimia itu salah munggah. Jadi kimia mah harus lihatnya dari perkaban. Yang mana Pak perkaban itu? Yang ini. Ada tulisan nomor 6. Perkaban. Pak Bima udah dikirim belum ke guru-gurunya itu linknya? Ya Pak, ini sedang proses Pak. Sudah ya? Ya, Ada nanti perkaban akan di di-share. sini. Silakan dibaca Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu aturan yang benar itu ada di perkaban. Khawatirnya kalau di link ini Bapak Ibu tidak diupdate begitu. Sip. Kita lanjut di sini. Contoh misalnya biologi. Klik biologi. Klik matrik asesmen. Di sini lengkap. Caranya gimana Pak? Nah ini caranya Bapak Ibu. Di sini kan ada babnya. Keanekaragaman, klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Caranya Bapak Ibu berarti caranya Bapak Ibu di sini di copy, pelajari, pindahkan nanti ke Word. Tuliskan materi pokok tadi apa? Materi pokoknya apa tadi Bapak Ibu? Ini kan klasifikasi kan Bapak Ibu? Klasifikasi kan? Bapak Ibu pindahkan ke sini, misalnya copy, paste. Materi ujiannya apa saja? Bapak Ibu nanti analisis. Materi ujiannya itu ternyata Bapak Ibu apa? Menganalisis. Ini kan yang diujinya Bapak Ibu. Batasannya apa di sini? Karena keanekaragaman hayati di Indonesia. Maka Bapak Ibu pindahkan di sini, paste. Pak, kira-kira yang akan muncul apa? Bapak Ibu nanti tuliskan. Tuliskannya begini Bapak Ibu, kita lihat cek. Berarti nomori. Berarti yang akan muncul kurang lebih Bapak Ibu yang pertama. Yang pertama ya. Bapak Ibu pengalaman dulu kira-kira muncul apa nih kalau ada klasifikasi? Good. Misalnya urutan takson. Benar nggak? Bisa Bapak Ibu? Urutan takson. Berikutnya apa? Prinsip klasifikasi. Berikutnya apa? Yang bisa muncul di ujian nasional atau soal-soal sebelumnya? Keanekaragaman tingkat gen. Benar nggak? Apalagi Bapak Ibu? Jenis dan ekosistem. Apalagi? Biasanya apa permasalahan? Benar nggak? Permasalahan keanekaragaman hayati. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu contoh yang kisi-kisi biologi. Contoh bakteri.
Oh Pak, yang muncul itu ternyata struktur bakteri gram positif dan negatif. Bapak Ibu silakan analisis bedanya gram positif dan negatif seperti apa begitu. Termasuk di sini ada Bapak Ibu struktur bakteri, resistensi bakteri dan peranannya terhadap manusia. Berarti ada 3 materi yang akan muncul di bakteri, yaitu ciri-ciri bakteri, resistensi bakteri, dan peran dari bakteri. Misalnya Clostridium fungsinya apa, Azotobacter fungsinya apa, Acetobacter scalinum peranannya buat apa begitu Bapak Ibu. Paham sampai sini? Sip? Bisa ya? Oke. Nah, berikutnya Pak, gimana cara membuat soal-soal? Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah mendownload yang ini. Nomor 5 dan 6 Pak Bima dan kawan-kawan. Panduan penulisan soal yang ini dan perkaban Bapak Ibu yang ini. Nomor 5 dan 6 harus di-download. Bisa sampai sini Bapak Ibu? Pak, saya ingin membuat soal TKA. Gimana caranya? Oke, sebelum itu saya break dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya sebelum kita praktikum sambil nunggu Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan TKA. Karena kita akan praktik langsung ya sekarang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Raise hand. Ya, Bapak Ibu silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung interaktif ya. Eh, yang menanyakan link download sudah saya share di grup MGMP Biologi Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu bisa cek, bisa klik. Nah, di sana sudah ada link materi TKA ya. Sudah di-download, Pak? Sudah ya? Sudah. Bisa kita lanjut Pak Bima? Bisa, Pak. Sudah di Bisa ya? Nih. lengkap Sekarang materinya. Bapak Ibu saya akan share bagaimana cara membuat soalnya. Yang pertama buka ChatGPT. Contoh saya obrolan baru. ChatGPT harus login. Bapak Ibu harus login. Sok saya tungguin dulu Bapak Ibu 1 menit. Sudah pada download belum Bapak Ibu? Yang ketinggalan informasi ya Bapak Ibu ya. Yang ketinggalan atau kesulitan mohon infokan biar tidak terlalu jauh ketinggalannya nanti. Ya, betul. Karena hari ini kita praktek langsung begitu. Oke. Sudah aman? Sudah login Bapak Ibu? Sudah login ya? Sudah, Pak. Sudah login? Oke, kalau sudah, Bapak Ibu buka ChatGPT-nya, klik tanda plus di sini, kita akan mencerdaskan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tidak akan cerdas kalau tidak kita cerdaskan. Karena kalau mencerdaskan Bapak Ibu perlu waktu berjam-jam. Ya, kadang-kadang luar biasa gitu mencerdaskan ya. Maklum banyak kegiatannya kalau guru ya. Kita ambil nomor 5 dan nomor 6 kita open, diunggah. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, tuliskan. Mohon diingat. Belum Pak Cece, belum sebentar. Ya, Oke, ada yang stop. ketinggalan Pak Cece, tungguin dulu ya. Belum, Bareng-bareng Bu, belum Pak, Tungguin dulu. belum. segera menyusul yang belum. Kalau Bapak Ibu nggak praktek, pasti nanti soalnya jelek-jelek. Ya, kalau nggak praktek pasti jelek Bapak Ibu.
Pokoknya hari ini kita akan bikin soal yang kualitasnya bagus. Gaskeun, edan. Ya. Pokoknya hari ini mah kita belajar lah Bapak Ibu. Ya. Oke. Belum. Sudah, Teis? Sudah belum? Ketinggalan dari teteh Maye Pak Cece aing kerek ngabuka itu nak. Sudah di-download belum? Nomor 56 aja, Teh. Siap. Padahal Bojongmangu layarnya gede banget itu di depan. Nomor 56 aja. Pokoknya download nomor 56 aja. Sudah? ChatGPT-nya Bapak Ibu? Aman? Pak Bima di sana aman? Aman. Siapa lagi yang ketinggalan? Aman ya? Ada lagi Bapak Ibu yang terkendala supaya bisa bareng-bareng kita ngerjainnya. Ya, kalau sudah aman kasih jempol semuanya ya. Kasih reak jempol. Aman? Pak Cece, maaf, tolong ulang lagi dong. Saya ketinggalan Boleh. karena masih Saya di kelas ulang. tadi, nyambi di kelas Pak Cece. Oke. Yang pertama, oke ini saya hapus dulu ya. Oke. Yang pertama buka ChatGPT. Ibu udah dibuka ChatGPT-nya? Sudah login? Sudah buka Pak, sudah buka chat. Sudah ya, caranya ketik chatgpt.com. Kalau Bapak Ibu sudah ada, ini harus login. Kalau saya kan udah login. Kalau belum login harus login. Sip. Langkah kedua, klik tanda plus. Di sini ada tanda plus, tambah foto dan file. Atau bahasa Inggrisnya add photos and files. Ambil nomor 5 dan 6 yang tadi kita download dari Google Drive. Panduan penulisan soal. Open. Sudah sampai sini. Yang di Zoom sudah sampai sini yang di Zoom. Yang di Zoom aman, Bu? Kalau Pak Bima mah udah ya? Udah. Aman, Udah. aman Pak. Ya. Tadi Bu Retno, aman Bu Retno? Aman Bu? Sebentar Pak, sebentar lagi login. Oh, menuju login. Ibu Retno teh dari SMA mana? Dari SMA 5. 5 mana? 5 Tambun. Oh, 5 Tambun. Iya, Soalnya di sini lagi juga lagi di SMA 6. 6 Tapi Tambun. Bekasi, di sini mah kota, bukan Oh, kabupaten. kota-kota Maaf. Bekasi. Oke. Di sini mah kota. Ya, Ya. di sombong 5 Bu Retno ya. sama 6. Bercanda Bu Retno. Open. Bu, udah. Sudah sampai 5 sama 6 kita sudah lihat. dimasukkan. Kalau sudah, pokoknya Bapak Ibu kalau belajar sok kita temani. Jadi Pak Bima nanti ada tugas. Tiap guru wajib membuat soal, mengumpulkan soal UN, dan membuat soal PKK per kompetensi. Sehingga nanti dalam 1 minggu ke depan, MGMP Biologi Kabupaten Bekasi punya bank soal TKA. Dan itu akan dijadikan sebagai bahan persiapan persiapan sukses TKA di Kabupaten Bekasi. Pak, gimana kalau yang tidak berkontribusi, yang tidak ikut MGMP? Bapak Ibu, jangan dikasih tuman. Jangan dikasih tuman, ya. Nanti kalau dikasih, dia maunya minta aja. Ya, tuman, jangan dikasih. Sekarang kita lihat caranya gimana. Begini. Caranya, Bapak Ibu, yang pertama,
Setelah ini diubah, tuliskan. Mohon diingat. Pak Bima kelihatan nggak sih? Ini tulisan saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan jelas. Mohon diingat. Ya. Dokumen di atas sebagai referensi penyusunan soal tes kemampuan akademik, itu ya, khususnya jenis soal, bentuk soal, kaidah penulisan soal, terus contoh soal pilihan ganda kompleks MCMA, pilihan ganda kompleks apa? Kategori. Nah, sampai sini. Mohon diingat dokumen di atas sebagai referensi penyusunan soal tes kemampuan akademik, khususnya jenis soal, bentuk soal, kaidah penulisan soal, contoh soal pilihan ganda kompleks MCMA, pilihan ganda kompleks kategori. Oke. Ini ada chat. Oh ini. Oke. Sudah? Kalau sudah, ini jangan lupa di copy aja Pak Bima, nanti siapa tahu ada guru yang ketinggalan ya. Bisa di-share di grup bio-nya. Ya, baik, Pak. Saya screenshot untuk di-share ya. Set, Bapak Ibu. Tuh. Ada soal tunggal, soal grup, benar nggak? Dan ganda kompleks dan lain-lain, substansinya ada, Bapak Ibu paham nggak? Pak, ini mah kok contohnya cuma gini doang. Contoh soal, kok cuma kayak gini, Pak? Begitu ya? Tuh Bapak Ibu, caranya mudah. Buat. Kalau Bapak Ibu biar dia pintar, buat contoh soalnya. Biar nanti dia bagus Bapak Ibu. Tuh. Betul nggak ini pilihan ganda Bapak Ibu? Jawabannya apa? Bentuknya seperti ini. Betul nggak ini bentuk soalnya kayak gini? Betul. Pilihan ganda kompleks MCMA, betul nggak? Bentuknya seperti ini, ada kotak di depannya? Betul. Pilihan ganda kompleks kategori, betul? Bentuknya seperti ini? Betul. Sip ya. Sudah sampai sini Pak Bima? Atau Bapak Ibu yang ada di Zoom? Ada yang ketinggalan Bapak Ibu, kalau ketinggalan biar diulangi kembali, khawatir nanti langkahnya terlupa atau Bapak Ibu terlambat ini mengikuti tadi. Izin Pak Bima boleh tanya? Ya, silakan. Yang ingin nanya langsung ya Pak Cece ya, yang ingin nanya langsung ya, karena kita interaktif. Saja, karena Bapak Ibu makin numpuk makin ke sana. Iya. Jangan nunggu sesi tanya jawab, tidak ada. Langsung. Izin Pak Cece bertanya, untuk tadi buat contoh soal, kalau kita langsung mengetik buat contoh soal mata pelajaran biologi gitu bisa atau tidak? Boleh, bisa gini. Buat contoh soalnya mata pelajaran biologi, kita edit. Biar dia pinter dulu Bapak Ibu, ini kita sedang men-training dulu. Karena kalau tidak kita training, dia akan bodoh. Minimal Bapak Ibu cerdas asistennya. Karena kalau ngandalin Bapak Ibu bikin satu soal aja pusing, lama.
Tapi kalau Bapak Ibu mentraining AI, dia akan cerdas Bapak Ibu, nanti akan bagus-bagus soalnya. Ya, karena kemampuan kita terbatas, otak kita terbatas. Jadi cerdaskan asisten Bapak Ibu, minimal asisten yang cerdas Bapak Ibu ya, begitu. Karena kalau kita sudah susah Bapak Ibu. Nah ini salah, MCMA-nya kan salah lihat Bapak Ibu. PG benar kayak gini, tapi MCMA-nya kok kayak gini, benar nggak Bapak Ibu? Betul? Tuliskan di sini. Kalau bentuknya di sini di depannya kok Pak cuman gini MCMA, salah ini. Karena MCMA depannya harus apa gimana tadi Bapak Ibu? Kotak, tulisin di kotak sini. putih. Good, hebat. Tulisin. Ya, ubah bentuk yang MCMA, pilihan jawabannya di depannya harus ada kotak. Ubah bentuk MCMA, PGK MCMA ya. Ubah bentuk PGK MCMA, pilihan jawaban di depannya harus ada kotak. Kita lihat. Maka nanti akan seperti ini. Bisa Bapak Ibu? Sip. Begitu. Nah sekarang ya, kita akan membuat soal. Diambil dari perkaban. Atau kalau Bapak Ibu malas ambil dari perkaban, ambil dari mana tadi? Good. Pusmendik TKA. Contoh saya biologi. Menganalisis prinsip klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati. Kopi Bapak Ibu ya. Pindahkan ke ChatGPT. Pak, saya mah tidak ada di TKA. Kalau tidak di TKA berarti Bapak Ibu tentukan materi masing-masing. Contoh PAI, PJOK, seni budaya. Bapak Ibu langsung tuliskan begini. Ini ya, menganalisis prinsip klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati. Shift enter. Tekan shift baru enter. Tekan shift baru enter biar ke bawah. Lanjut. Mohon buatkan 2 soal pilihan ganda. Bapak Ibu paham ya? Misalnya terkait apa? Prinsip klasifikasi dengan 5 pilihan jawaban. Kita kasih nomor. Mohon buatkan semua pilihan ganda terkait prinsip klasifikasi dengan 5 pilihan jawaban. Stimulus berupa teks minimal misalnya Bapak Ibu 150 kata. Yang kedua misalnya mohon buatkan 2 soal PGK MCMA gitu ya. Dengan stimulus teks sepanjang 250 kata sesuai indikator di atas. Yang ketiga sama. Mohon buatkan 2 soal PGK kategori dengan stimulus teks sepanjang bisa 300 kata. Apalagi? Mohon buatkan 2 soal pilihan ganda
kompleks kategori dan stimulus teks sepanjang 300 kata. Ini tentang keanekaragaman hayati kan? Teks tentang permasalahan keanekaragaman hayati. Bisa Pak Ibu sampai sini? Kalau sudah, enter. Lihat Bapak Ibu, ini pilihan ganda. Ada stimulusnya, ada soalnya. Ada pilihan ganda kompleks MCMA, ada teksnya, paham ya? Ada PGK MCMA-nya. Betul Bapak Ibu sampai sini? Ya, betul. Ada pilihan ganda kompleks, kategori, ada teks, ada kategori seperti ini. Mudah kan Bapak Ibu? Mudah. Ya. Mudah kan? Kelihatan benar? Pak, punten Pak. Boleh. Bisa minta tolong di scroll ke atas. Tadi ada beberapa guru yang WA saya request. Ya, Yang ini. prom ya, request promnya. Mungkin bisa dikopas ke kolom komentar chat ya, kolom chat Boleh. ya. Ya, nanti dikopas ke kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Ini sedang coba oleh Pak Cece di Ketinggalan kopas ya, ketinggalan. kolom chat. Cece, lu pakai kecepatan yang sangat cepat. Nah, sudah. Mahal, Atasnya lagi Pak. Pak. Prom atasnya lagi. Ini prom yang terakhir, prom atasnya lagi. Ya, yang atasnya Maklum, bari boleh. Yang ini, mana? bari paciwe. Nah, ya. Yang ini. Nah, ini ya takut bisa dikopas di kolom chat. Boleh. Nah, Bapak Ibu sudah ada di kolom chat ya. Nanti kalau nggak sesuai, tinggal Bapak Ibu minta. Kayak saya nih minta. Buat contoh soalnya mata pelajaran biologi. Saya klik ya di sini. Pindah Oke, ke saya chat nih. Pak Bim Kalau di misalnya kolom bentuknya belum WA benar, juga dong Pak Bim, copy ke WA Pak Bim. Sudah Bu. Sudah ada yang copy ke WA itu sudah tadi. kalau soalnya belum bagus, ubah bentuk PGK MCMA, pilihan jawabannya di depannya harus ada kotak misalnya. Nah, Ibu, gitu. Kalau misalnya hasilnya belum bagus, biar dia cerdas dulu, baru Bapak Ibu nanti ya. ya silakan mungkin ada Bapak Ibu guru sekalian mau dicatat di grup MGMP ya, catat di grup MGMP Bapak Ibu promnya supaya nanti bisa dipraktekkan lagi. Oke, sudah kan? Tuh. Sip. Pokoknya RPP bisa dibikin. Wah, cepat. Bapak Ibu, RPP, LKPD juga bisa Teteh. Bikin Iya. LKPD yang bagus, mudah. Yang sudah beres itu setahu saya MGMP itu BK. BK itu dia 3 tahun beres RPP dan segala macam teknik bengeknya termasuk bahan ajarnya. Ini juga Mantap. kalau bisa bikin soal kayak gini Pak Bima. Iya. Buat persiapan TKA begitu. Itu tugas webinar kali ini Pak. Nanti untuk meraih sertifikat adalah membuat soal. Ya. Bapak Ibu ini masih yang sederhana ya. Belum kita membuat gambar kan? Ya, Tapi soalnya banyak belum gambar dan bergambar. infografis kan? Print out-nya Iya. Pak, print out-nya juga apa mengubah ke apa Microsoft Word atau Tuh PDF lihat Bapak atau Ibu. apa. Ya, Judulnya silakan. bagus kan? Tuh benar salah. Benar nggak? Bagus kan? Bayangkan kalau Bapak Ibu bikin 5 soal saja bisa seminggu. Udah Kalau kualitas uber. 5 beres kan? Bahkan Tinggal jawab dipraktekkan. soal juga bisa. Nanti saya ajarkan bagaimana menjawab soal Olimpiade dengan Waduh. kecepatan yang sangat cepat. Soal Olimpiade bisa Bapak Ibu kita jawab ya. Sudah Bapak Ibu yang ini? Kalau sudah, sekarang pertanyaannya begini, Pak, saya mau mencari terkait dengan gambar. Dia nggak bisa pakai gambar. Caranya gini, misalnya, Bapak Ibu mau memberikan soal gambar biologi. Cari misalnya gambar sel. Tuliskan.
gambar sel bernomor. Bisa Bapak Ibu? Ini Ya, ada gambar sel bernomor. Sip, sampai sini? ya. Ya. Bapak Ibu bisa copy. Kalau nggak copy, Bapak Ibu di-download juga boleh. Misalnya masukkan ke sini. Ini akan terbatas nanti gambar. Pak, kalau terbatas gimana? Mudah, nanti ada tips-tipsnya lagi. Pokoknya hidup banyak tips. Dari sini Bapak Ibu mudah. Buat soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban dari gambar di atas. Sudah. Tuh. Ya ampun. Langsung kan? Udah. Keren. Gambar nomor 2 coba apa nomor 2 teh? RE kan? Retikulum endoplasma. Udah ya, ini salah Bapak Ibu. Sip. Jadi diupload gambarnya dulu Yang gitu ya? infografis mudah gini. Infografis kerusakan hutan. Ada infografisnya, klik gambar. Klik gambar. Klik gambar. Buka Temponya. Ini majalah Tempo yang benar ya. Bukan Emang ada yang nggak benar? Tempo katanya. Tempo ayat, Tempo majalahnya ya. Jatuh Nggak tempo, sekolah. jatuh tempo. Masuk ada tak? Wah, saya wartawan Pak. Oh, jangan-jangan dia majalah Tempo ya. Majalah Tempo ayat. Sok training topik si Pak Cece mah. Kita lihat ini copy, download, pindahkan ke ChatGPT ke sini teh. Siap. Nah, mudah kita tuliskan. Mohon buatkan soal PG, PGK, MTMA, PGK kategori dengan level soal T3 sampai T5. Bisa minta gitu ya? Lihat langsung. Ini teh komputer sekolah banyak iklan. Waduh, katutup. Di mana ya? Pak Bim. Ya. Pak Bim, di-record kan ya? Ya, siap. Ya, biar kita bisa ngulang, Bu Retno. Benar. Betul. Teman-teman juga. Pak Bim, aduh, ini kecepatan ekstra nih Pak Cece nih, Masya Allah. Tenang aja, tenang. Ya mah, gaskeun pisan. Ibu karak loading. Tenang, teman-teman yang lain. Ibu apalagi sarua geus kolot. Tenang tuh, TI cenah kadia kadenge cenah geus kolot. Salam dari Bekasi. Ini lagi di kota Bekasi. Kepala sekolah SMA 6. Katanya, padahal kotanya juga sering tenggelam. Kita lihat ya. Kepala sekolah SMA 6 sah? Ini di download, dia sama kayak tadi diunggah, di copy, terus tuliskan, mohon buatkan soal pilihan ganda kompleks MCMA, pilihan ganda kompleks kategori, dengan C3 sampai C5. Jadi ambil dulu dari sini. Jadi kalau buka infografis nggak boleh, Bapak Ibu langsung copy paste download nggak boleh. Buka dulu websitenya. Sampai kebuka baru di-download. Setelah itu download, masukkan ke ChatGPT. Langsung kita bikin kayak gini promnya, muncul tuh lihat. Soalnya keren kan? Berdasarkan infografis ada jawabannya. Masya Allah. Benar nggak? Lihat tuh. Dan kuncinya langsung ada. MCMA ada muncul. Benar nggak? Bagus kan? Pilihan ganda kompleks kategori juga bagus. Betul kan? Bagus kan? Bagus Bapak Ibu. Pak Cece izin bertanya Pak Cece. Mau bisa nyanu gitu serius. Ada kepala sekolah nih. Wajibkan kepada guru-guru ulangan harian, PTS, PAS, soalnya standarnya kayak gini. Kalau Pak Cece bertanya dong. Kalau guru soalnya jelek-jelek pasti saya panggil.
Kenapa soalnya masih jelek, kan udah pelatihan gitu. Capek Bapak ini ngomong, capek, kenapa kayak gini gitu ya. Bisa? Yang ini Pak saya Cece kopikan izin ya. bertanya, Pak Cece izin bertanya. Ah, Berarti ini promnya yang dari awal, yang tadi upload permen sampai contoh soal itu nyambung terus ya? Promnya masih Hah? satu ya? Chat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu gini. Bapak Ibu tuh kan di sini suka ada new chat nih di sini. Kelihatan nggak di sini, di sebelah sini? Bapak Ibu bikin soalnya berarti di bagian apa Pak? Di bagian yang tadi Bapak Ibu yang chat yang ini. Contoh saya di sini. Bapak Ibu misalnya Pak, yang ini mah buat bikin tadi RPP tuh. Buat bikin RPP ada di sini. Bapak Ibu bikin RPP, di atas dicerdaskan tuh. Yang ini buat soal akan buat bikin soal ada, karena di sininya apa Bapak Ibu dicerdaskannya tentang soal gitu. Nah, di atasnya paham. Jadi ChatGPT akan cerdas kalau kita cerdaskan dahulu. Oke. Ya. Makanya kata saya Bu Retno, cerdaskan dulu asisten kita. Nah, kalau Ibu mencerdaskan diri sendiri, susah gitu. Susah masuknya gitu. Saya juga. Makanya Bapak Ibu pastikan cerdaskan dulu masing-masing AI-nya. Sip? Sip. Keren. Mudah kan? Mudah. Sip? Ada yang mau ditanyakan? Pak Cece, saya mau Teori tanya. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung. Pak Cece, saya kan pernah bikin soal literasi numerasi ya, lewat Ya, ChatGPT. jelas. Nah, Bisa. itu ternyata kalau kita pernah menggunakan itu, anak-anak jawabannya sama persis caranya dengan di ChatGPT-nya. Gimana tuh? Kalau misalnya gini, kan anak-anak kenapa sama? Berarti ulangannya Bapak Ibu menggunakan online juga ya. Makanya soal itu kalau bisa Bapak Ibu ya HP-nya kumpulkan, anak-anak ya paper base begitu. Benar nggak? Jadi tidak akan mencari jawaban. Dan kita tidak bisa ini Bapak Ibu, kita tidak bisa mencegah kecerdasan buatan digunakan oleh anak. Yang bisa kita lakukan mitigasi. Apa mitigasi itu? Yang pertama, seperti di BOMA, TIIS, Ibu Kepseknya melarang anak-anak menggunakan HP di lingkungan sekolah. Kalaupun bawa disimpan di wali kelas begitu. Biar apa Bapak Ibu? Biar anak-anak kita tidak terjebak dengan gadget. HP. Tidak mencari jawaban secara instan begitu. Sip? Iya. Sip. Bisa ya? Gitu. Atau anak-anak minta apa? Bapak Ibu inikan dulu exam browser gitu di HP-nya masing-masing begitu ya. Gitu. Sip? Sip. Sudah kalau dari saya mah. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti Pak Bima sekarang sebelum bubar harus ada pembagian tugas. Siapa? Nah tugasnya ini. Tolong catat panitia. Tugasnya yang mana? Nah, tugasnya yang ini. Tolong bagi Bapak Ibu yang ini nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Paham Bapak Ibu? Ya. Yang ini Bapak Ibu yang ini ya. 5. Yang sirkulasi nomor 5. Bentar. 1, 2, 3, 4. Respirasi 6. Ekstresi 7. Imun 8. Koordinasi 9. Reproduksi 10. Jadi nanti akan ada 10. 1, 2, benar nggak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kompetensi begitu. Pak Bima ya. 10 kompetensi. Terus nanti diminta 1 kompetensi minta buat 15 soal.
yang diambil dari soal UN. Jadi gini, sebelum kompetensi itu diambil 5 soal UN, kan tadi 15 ya. Misalnya saya kebagian menganalisis prinsip dan permasalahan keanekaragaman hayati. Maka saya menyediakan 5 soal UN dari 2015 sampai 2019. 10 soalnya saya bikin dari ChatGPT begitu. Paham? Pak Bima? Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan punya berapa? 15 dikali 10 indikator, ada 150 soal yang akan digunakan untuk mendrilling anak-anak kita. Sip? Gitu ya. 15 soal UN, 5 soal UN, 10 soal yang dibuat dari ChatGPT begitu. Dengan bentuk PGK, PGK MCMA dan PGK kategori. Gitu. Jadi 15. Itu tugasnya bagi per kelompok. Iya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekaligus isi webinar ya. Presensi webinar nanti akan direkord untuk sertifikat. Pak Cece punten Bapak Ibu, dari ChatGPT tadi, tolong disampaikan mekanisme download hasil produk soal yang sudah dibuat. sudah aman Pak Bima? Ya, tadi ada yang bertanya dari ChatGPT, proses download Pak Cece apa menjadi Microsoft Word atau menjadi PDF gitu? Download. Ya, Download downloadnya. apa? Download soalnya dari Di copy ChatGPT. aja, Kopas manual aja ya, ke berarti Word. manual ya? Ya. Manual Bapak Ibu, berarti di kopas manual. Jadi gini Bapak Ibu contoh, saya share screen. Pak hasilnya gimana? Misal saya tadi bikin yang ini kan. Ya. Langsung aja pindahkan. Misal Bapak Ibu yang ini. Tinggal copy aja di sini. Yang ini, yang ujung ini Pak Cece bisa nggak? Yang Ya. tulisan kopi itu ada. Tinggal nanti Bapak Ibu misalnya paste. Jadi kan? Nah, sip. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Udah. Tadi kan infografisnya ambil dulu. Yeah. Perhatikan infografis yang ini nih, infografisnya nggak bisa dari ChatGPT kan? Ambil dari yang tadi. Tadi itu mana ini? Copy, pindahkan ke Word yang ini. Misalnya begini. Perhatikan infografis berikut ini. Perhatikan infografis berikut. Misalnya. Nah, ini infografisnya. Betul? Ini soalnya. Udah kan Bapak Ibu? Sip? Oke. Sudah. Teis, bisa Teis? Nanti bisa. tanggalnya Teh saya kirimkan. Mohon Siap. maaf, bukan berarti saya tidak sayang sama Teteh, jangan ngambek. Iya, Teteh juga udah hopeless. Pasti ya mau semua kebagian cek Teteh gitu. Tuh nggak apa-apa. Next time. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Mudah kan Bapak Ibu? Kalau masih ada yang masih bingung terkait dengan proses pembuatannya dan lain sebagainya, masih mengganjal di hati, silakan bisa bertanya langsung. Pak Bima izin Ya, bertanya. silakan. Oke, Pak Cece, terima kasih atas ilmunya. Promnya benar-benar sangat mantap ini Pak Cece. Siap. Yang ingin saya tanyakan Pak Cece, untuk analisis apa bisa di aplikasi yang lain atau dengan GPT lagi untuk menganalisis soal-soalnya? Boleh. Bisa. Bapak Ibu, jadi begini, kecerdasan buatan bukan ChatGPT saja, pakai DeepSeek boleh. Contoh saya kalau menganalisis, kalau misalnya teks bahasa Inggris, saya kadang-kadang suka pakai Scopus AI. Itu. Atau misalnya pakai DeepSeek juga bisa. DeepSeek itu bagus Bapak Ibu, buatan Cina dan lebih bagus hasilnya. Itu DeepSeek juga boleh. Pak mau pakai gambar, generate gambar, ada lagi AI-nya. AI itu banyak begitu. Ini hanya
sekian lah sedikit yang bisa saya tampilkan. Bapak Ibu silakan belajar begitu ya, seperti itu. AI banyak, cuman yang harus kita perhatikan biar bagus hasilnya, logical framework kitanya yang harus bagus. Kalau Bapak Ibu logical frameworknya tidak bagus, tidak paham apa itu TKA, akan goreng hasilnya. Kenapa tadi bagus hasilnya? Karena kita udah tahu ilmu TKA-nya seperti apa. Paham Bapak Ibu? Jadi meskipun Bapak Ibu punya AI, tetap kita harus lebih cerdas dibandingkan dia kreativitas. Ini mah hanya alat bantu saja begitu Bu. Bisa ya Bu ya? Bisa nggak buat menganalisis? Bisa. Ada alatnya, alat banyak. Contoh kalau mau menganalisis artikel, Bapak Ibu itu bisa menggunakan Post Viewer misalnya. Ibu punya artikel 5.000 artikel harus beres dibaca dalam waktu 1 jam, 2 jam, bisa pakai Post Viewer. 1 jam nanti akan keluar hasilnya begitu Bu ya. Tergantung dari kebutuhan. Ibu mau bikin apa begitu ya, itu bisa menggunakan ini. Pak, kalau misalnya pembelajaran mendalam, kan harus ada pemanfaatan digital, betul. Bahkan Bapak Ibu tahu dari mana sekolah kita udah pembelajaran mendalam atau tidak? Ada namanya taksonomi Solo. Jadi taksonomi Solo di dalam pembelajaran mendalam itu digunakan untuk mengecek apakah anak-anak kita sudah mendalam atau tidak belajarnya. Bagaimana menggunakan taksonomi Solo? Jelas. Taksonomi Solo mah beda dengan taksonomi Bloom. Dia bisa menganalisis ada di level mana anak kita pemikirannya. Kalau misalnya prestruktural, unistruktural, multistruktural, berarti itu baru tahapan memahami. Kalau misalnya relasional, udah ada di tahapan mengaplikasi. Kalau sudah ada anak kita misalnya extended abstract sesuai taksonomi Solo, berarti dia sudah ada di level merefleksi. Artinya sudah dalam belajarnya begitu. Paham ya? Jadi kalau cuman unistruktural, multistruktural, oh berarti dia baru tahapan memahami. Jadi taksonomi Solo yang ada di pembelajaran mendalam itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengecek sudah sejauh mana begitu. Paham ya? Begitu Bu. Bisa nggak Pak membuat soal dengan taksonomi Solo? Bisa. Caranya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu mau bikin soal tapi pakai taksonomi Solo atau menganalisis jawaban anak dilihat dari taksonomi Solo gitu. Bapak Ibu belajar mendalam kan? Biasanya pemateri itu jarang menerangkan taksonomi Solo Bapak Ibu ya. Mereka tuh pembeliut ada taksonomi Solo digunakan untuk mengecek apakah pembelajaran mendalam sudah terjadi atau tidak Bapak Ibu ya, begitu. Kita lihat gimana ya. Oke, ini terakhir. Kita lihat mana AI-nya. Bapak Ibu nggak usah terlalu banyak belajar karena ada yang namanya cognitive load. Cognitive load itu beban kognitif. Tidak semua materi bisa masuk karena kebanyakan. Otak kita terbatas. Tidak semua orang diciptakan cerdas. Kalau pas-pasan, Bapak Ibu dipaksakan nanti malah murudul otaknya. Kita lihat di sini ya, contoh. Misalnya buatkan soal. Bapak Ibu ya. Tentang apa tadi? Tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dengan taksonomi Solo. Soal berupa uraian dan sertakan kemungkinan jawaban anak misalnya. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat anak kita tuh sudah ini kan prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, extended abstrak. Ada tuh. Pertanyaannya, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Jelaskan keanekaragaman hayati Indonesia dengan memberikan contoh pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem, serta analisis mengapa keanekaragaman tersebut penting untuk kelestarian hidup manusia. Ada kemungkinan jawaban anak nanti kayak gini? Kalau jawabannya misalnya begini, Indonesia punya banyak hewan endemik seperti komodo, oh berarti unistruktural, berarti dia belum mendalam.
Kalau menjawab nomor 2 dan 3, itu belum mendalam. Masih memahami. Kalau menjawab nomor 1, jelas, nggak paham apa-apa. Kalau menjawab nomor 4, relasional, seperti ini jawabannya, berarti anak kita ada di tahapan mengaplikasi. Kalau extended abstrak, berarti dia sudah mendalam, Bapak Ibu. Paham nggak? Begitu caranya. Jadi taksonomi Solo yang ada di PPT di mana-mana bisa kita gunakan untuk apakah anak kita sudah pembelajaran mendalam atau tidak. Masalahnya, eta fasilitator tidak pernah menjelaskan manfaat taksonomi Solo, Bapak Ibu. Benar nggak begitu? Padahal taksonomi Solo digunakan, dikeluarkan oleh kementerian untuk membantu para guru, para pendidik mengecek apakah pembelajarannya sudah mendalam atau tidak. Mudah kan? Ini cara bikin soal, minta kemungkinannya gitu. Mudah kan? Gitu. Saya copy ini, kasihan. Soalnya Bekasi mah jauh. Lebih jauh dibandingkan planet Mars. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Copy. Sip. Gitu. Mudah kan? Bu Retno, untung Bu Retno nanya. Jadi saya ngebahas ini. Kalau nggak nanya, nggak akan dibahas Bu Retno ya. Terima kasih Pak Cece. Sami-sami. Jadi nanti Bu Retno kalau ditanya sama orang, Bu, tahu dari mana pembelajaran Ibu sudah mendalam atau tidak? Oh, saya melakukan asesmen dengan menggunakan taksonomi Solo dan kemungkinan jawaban siswa udah ada di saya. Gitu. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, taksonomi Solo itu digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran kita apakah mendalam atau tidak. Dan itu Bapak Ibu, kemarin saya lihat, aduh kayak kecewa berat gitu. Pelatihan kita sebagai fasilitator tidak membahas itu. Kita membahas itu, aduh terlalu pusing Pak, padahal mudah ya hidup, nggak usah dipersulit ya. Pakai ChatGPT kan. Sip. Sudah ya, Pak Bima, beres? Ya, sebentar Pak, sekalian saya bahas kantong tugasnya yang sudah Bapak informasikan tadi. Ya. Untuk apa tugasnya? Bapak Ibu sekalian, gimana, masih semangat ya? Ya, di kolom chat sudah saya kirim link ya. Link tersebut adalah link menuju ke Google Doc. Ya, Google Doc-nya ada di sini Bapak Ibu, di apa? Bisa dilihat di sini nanti. Nah, ini adalah link untuk kantong tugas kita. Jadi sesuai dengan arahan Pak Cece tadi ya, ini materi lengkap yang tadi Bapak Ibu nanya di mana lokasinya dan lain sebagainya sudah kami sematkan di website Badak 5 Biologi. Nah, ini kantong tugasnya. Bapak Ibu diberikan tugas untuk mengirimkan 15 soal per kompetensi yang sudah dibuat sesuai petunjuk pembuatan soal TKA yang tadi dipraktikkan. Soal dilengkapi dengan identitas ya Bapak Ibu, meliputi nama dan asal sekolah. Soal dalam bentuk format PDF. Nama filenya nanti menggunakan nama Bapak Ibu dan asal sekolahnya. Nanti Bapak Ibu klik di sini, ya, klik di sini untuk pembagian tugasnya. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi dengan nama masing-masing di sini ya. Nama Bapak Ibu, inginnya tugasnya di bagian mana? Silakan bisa diklik dari sekarang ya. Jadi klik linknya ada di kolom chat, bisa Bapak Ibu klik dari sekarang. Langsung mau di bagian mana agar nanti hasil soal yang kita hasilkan bervariasi Bapak Ibu ya. Nah, setelah klik ya silakan nulis dulu Bapak Ibu. Sambil nulis ya, nanti setelah ditulis silakan dibuat. Buatnya tidak buru-buru Bapak Ibu, ada waktu 1 pekan nanti untuk menyusun apa? Soal ya. Karena tadi juga saya lihat Pak Cece mah kayaknya 10 menit kayak kelar Pak Cece ya. Jangan-jangan kalau sudah dipraktekkan mah nanti malam kayak selesai semua gitu. Nanti kantong tugasnya klik yang ini ya Bapak Ibu. Yang gambar di sini ya. Jadi klik untuk pembagian tugasnya yang di bawah, yang di sini. Untuk kantong tugasnya bisa diklik yang ini ya. Ya, jadi bisa klik yang samping ini, diklik. Nah, nanti ini ada Google Drive-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu input sesuai dengan kompetensinya. Nah, nanti terciptalah bank soal MGMP Biologi, soal TKA yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pendalaman materi mulai dari besok hingga nanti bulan akhir Oktober ya, untuk mempersiapkan anak-anak kita di bulan November untuk TKA ya. Seperti itu Bapak Ibu, kiranya ada pertanyaan sampai di sini?
Ya, silahkan mulai klik link yang saya share di kolom chat untuk menuliskan nama Bapak Ibu di kolom Google Doc ya, silahkan. Pak Bim di-share juga di grup MGMP ya Pak Bim. Oh ya, sebentar. Saya klik di grup MGMP juga ya. Jam berapa sih? Pak Bima, Bu Iis, izin pamit ya. Terima kasih Pak Cece, narasumber hebat. Jangan lupa isi presensi kehadiran ya Bu Asih. Hatur nuhun Bu Asih. Bu Asih Hatur foto dulu nuhun. Bu Asih, belum foto Bu Asih. Nuhun. Foto Ini difoto dulu. dulu sebelum Ya. bubar. Foto dulu. Tapi mohon Pak izin Cece. juga saya nggak ngisi itu sama Mas Iriwa. Sok Oh difoto iya ya, dulu. Ayo foto dulu, Ya, foto dulu. Oke. kita foto sama-sama dulu ya. Ya, Dikirimkan ke saya, hey. Ya, ya, siap. siap. Siapa yang moto ini, Pak Riko? Ready? Pak Oke, Riko. baik, siap, sebentar. Laptopnya yang bagusan. Ah, enggak juga. Oke, siap ya. Sebentar. Ayo, bener-benerin kerudungnya udah ibu-ibu. Tahu aja. Baik. Bismillah. 1, 2, 3. Bentar ya, saya copy dulu. Ke Pak Riko, saya ada nggak Pak Riko? aman. Paling gede. Paling gede berat nama. Ya, oke. Sekarang slide kedua ya. Ada 2 slide doang kok. Ini yang slide kedua banyak yang kosong hitam-hitam ini. Mau tampilin wajah nggak? Aliran hitam, Pak. Ya, oke. Baik, saya coba screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu, Bapak-Bapak. Oke, terima kasih Terima dokumentasinya kasih Pak Pak Riko. Riko. Izin ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Cece atas materi yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Cece, sehat selalu. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum. jadi setelah Izin, Mas, ya. webinar ini silakan mulai membuat soal ya Bapak Ibu. Nanti kita ada pertemuan berikutnya untuk refleksi kegiatan kita di Badak 4 dan Badak 5. Ya, jadi banyak kegiatan yang sudah kita jalani. Harapannya kantong tugas silahkan diisi semua Bapak Ibu. Oh ya, untuk membuat RPP yang ditugaskan di Badak 4 juga bisa pakai cara seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Upload PPT yang di-share oleh Budian, kemudian di bawahnya buatkan RPP Deep Learning materi ini gitu ya. Langsung download jadi. Tadi saya coba berhasil. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih bervariasi lagi, RPP-nya lengkap, asesmennya lengkap, dan bisa mempermudah kita semua dalam membuat perangkat pembelajaran. Yeay. Jangan Gimana lupa, Pak Sensi? ya jangan lupa ada pengumuman penting bahwa jaket baju lapangan MGMP Biologi di extend hingga 5 September ya Bu Retno ya. Di extend hingga 5 September. Jadi Ya. Bapak Ibu yang belum gajian dan lain sebagainya bisa menyusul ya. Ya, Semangat harapannya supaya kita bisa berseragam ya. betul Pak Bima, karena di grup WhatsApp kita ada 200 ya, tapi yang pesan ke saya baru 40 Pak Bima. Ya, khawatir karena akhir bulan Bu Retno, namanya Oh, juga iya, akhir siap. bulan ini ya. Iya, Kita extend aja sampai siap. awal September. Pak Ya, Bima, kami tanya ucapkan dulu, boleh terima tidak? kasih. Ya, silakan Bu. Yang pertama, yang Badak Mat kan saya lupa ya Pak, saya lupa ikut gitu. Oh ya, Itu bikin RPP-nya itu sembarang materi atau bagaimana? bebas Bu. Pilih kelas Bebas. aja, bisa kelas 10, 11, 12. Yang mana Ibu mengajar ya. Oke, siap. Kan guru Terus kan ngajarnya beda-beda ya. Ya. Terus Terus yang kedua saya mau tanya tadi, ya. saya ada yang lupa terkait dengan tadi loh, link yang contoh TKA tadi di mana ya Pak? Di grup MGMP Bu, sudah saya share. Enggak yang ini, yang apa namanya Permendik atau apa tadi ya? Scroll ke atas, ya, Nah. scroll ke atas nanti ada link. Nah, saya ini aja ya, saya share screen aja ya. Nah, saya share screen aja. Ya, di sini Bu, yang bagian ini. Nah, di sebelah sini Bu, materi lengkap webinar TKA. Saya diklik. Iya, iya. Nah, ini nongol semua di sini, shred, semuanya ada. Ya, jadi tinggal di download. Iya.
Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah membersamai kegiatan pada siang hari ini. Azan sudah berkumandang, ya. Karena jam bel pulang sudah berbunyi, ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan bisa menuntaskan tugas. Amin. Terima kasih juga Bu Iis yang sudah hadir, juga pemateri kita Pak Cece, dan rekan-rekan guru juga yang bergabung dari berbagai sekolah selain di luar MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi. Kami undur diri terlebih dahulu. Ya, maju bersama hebat semua. Semoga sampai ketemu lagi dalam kegiatan Badak yang ke-6 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Jangan kasih lupa Kak Bima. isi Terima kasih, presensi Pak. dan kantong tugasnya Bapak Assalamualaikum, Ibu. Bapak Ibu hebat. Ya, terima kasih rekan-rekan pengurus MGMP Biologi ya yang sudah membersamai kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum. On progress, sertifikat dan lain sebagainya menunggu pengumpulan tugas dari Bapak Ibu semuanya.